Mulakanlah segenap jalanmu, percaya kepadanya, berdiamlah, Dia sudah bekerja. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Untuk kali ini saya masih ingin mengajak saudara melanjutkan mengenai saksi-saksi iman di Ibrani 11 ya. Renungan sore hari ini judulnya adalah Iman dan Ucapan Berkat. Iman dan ucapan berkat. Kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 20. Ibrani pasal 11 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau." Nah, sampai di situ. Saudara-saudara, jadi mencermati mengenai saksi-saksi iman yang dicantumkan di Ibrani pasal 11 itu ada banyak nama, sekarang sampai kepada Ishak, anaknya Abraham ya. Jadi ada banyak nama nanti yang disebutkan. Nah, di sini yang dilakukan oleh Ishak itu adalah memberkati anak-anaknya dengan ucapan berkat, Saudara. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 27 itu memang sejak awal Ishak itu sengaja mau membagikan berkat berupa ucapan-ucapan berkat saja kepada Esau tadinya. Ya, jadi ini kalau sedikit mengisahkan kisahnya Ishak ya, penggalan kisah Ishak. Ishak mempunyai dua anak kembar, Esau dan Yakub. Tapi dua anak kembar itu karakternya sangat berbeda. Dan Ishak mengasihi Esau, sedangkan ibunya Ribkah mengasihi Yakub. Nah itu, sehingga ini terjadi, orang menyebutnya pilih kasih begitu ya. Bapak Ishak itu berkata begini kepada Esau, "Kamu biasa berburu binatang di padang, berburulah. Sesudah itu masaklah daging yang enak, kemudian aku akan memberkati engkau." Nah, sebetulnya yang disebut berkat itu apa sih? Yang disebut berkat itu adalah ucapan-ucapan berkat saja. Ucapan berkat, Saudara. Ya. Nah, tapi ucapan berkat itu disertai iman atau tidak? Nah, itu loh. Nah, sampai di sini, sampai sekarang pun saya menjadi saksi. Ada orang-orang yang di sekitar saya yang kurang menghargai ucapan berkat, tapi ada yang menghargai ucapan berkat. Seperti itu. Nah, jadi Ishak memang sengaja mau membagikan ucapan berkat itu, atau di situ disebut berkat saja. Aku akan memberkati engkau. Nah, begitu. Nah, lalu waktu itu ibunya si Ribkah mendengar, wah ini bapaknya ini tidak adil ini, memberkati kok hanya Esau, Yakub tidak diberitahu supaya memasak masakan dan akan diberkati. Karena itu maka ibunya mereka, ibunya Esau dan Yakub membuat rekayasa supaya Yakub
yang merebut berkat itu. Dan akhirnya akan terjadi seperti itu. Jadi Yakub memasak anak kambing lalu mengaku sebagai Esau, bahkan dalam menyamar dia harus mengenakan jubahnya Esau karena jubahnya Esau itu bau padang, sedangkan Yakub itu kerjaannya di rumah saja. Bahkan untuk mengelabui ayahnya yang sudah rabun, sudah tidak bisa melihat gitu ya. Esau itu tubuhnya berbulu, maka Yakub mengenakan bulu kambing di dada dan di lengannya. Nah itu saudara. Nah jadi terjadi perebutan semacam itu. Tapi kali ini yang akan kita soroti bukan perebutannya itu, tetapi Bapak Ishak itu loh, itu mengucapkan ucapan-ucapan berkat. Dan pada akhirnya nanti terjadi seperti yang diucapkan oleh Bapak Ishak itu. Tapi waktu itu kan jauh belum terjadi saudara ya. Tapi Bapak Ishak punya iman bahwa apa yang diucapkan itu akan diberikan Tuhan kepada anaknya yang diberkati itu. Nah, coba kita baca Kejadian pasal 27 mulai ayat 27. Ya. Ini ucapan berkat yang diberikan kepada, dimaksudkan kepada Esau, tetapi Yakub menyelinap menyamar sebagai Esau. Makanya di sini dikatakan ayat 27 dari Kejadian 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ya, bau pakaiannya Esau ini, diberkatinyalah dia, katanya. Perhatikan ucapan berkat ini. Bapak Ishak berkata, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, jadi itu ucapan berkat, dan itu nanti pada akhirnya terjadi kepada Yakub toh. Bahkan Mesias turun ke dunia, Tuhan mengambil rupa manusia melalui keturunannya Yakub. Jadi Yakub itu seorang pribadi yang sangat diberkati itu saudara ya. Nah, berkat itu diucapkan oleh Ishak dengan iman bahwa ucapannya itu nanti akan benar-benar terjadi. Makanya Ishak dimasukkan di sini menjadi saksi-saksi iman. Nah, ini kalau kita terapkan sampai sekarang, mari kita merenungkan akan hal ini, iman dan ucapan berkat. Saya sangat membekas sekali dalam hati saya ketika mengajar. Dan ada seseorang yang waktu itu rupanya pelajaran saya tidak masuk. Jadi dia berkata, loh Pak, kalau ucapan berkat itu kan tidak perlu dikultuskan toh, gitu. Karena untuk menerima berkat itu masih harus ada syarat-syaratnya juga, kita harus taat kepada Tuhan dan seterusnya itu. Saya terus terang agak-agak konyol waktu itu. Wah, ini anak ini kok tidak bisa masuk ini pelajaran ini ya. Karena kalau kita merenungkan saudara, sejak di perjanjian lama yang namanya ucapan itu penting. Ucapan itu penting. Adam dan Hawa jatuh dosa karena ucapan iblis. Ya toh. Dunia ini diciptakan dengan firman yang adalah ucapan Tuhan. Gitu. Apalagi ucapan itu penting, saudara ya. Jadi saya agak konyol karena di debat soal mengkultuskan ucapan berkat. Ya kalau saya istilah tepatnya sebetulnya bukan mengkultuskan ucapan berkat,
Tetapi ucapan berkat yang disertai iman itu ada kuasanya. Nah, itu yang penting. Itu saudara ya. Tapi kalau tidak disertai dengan iman, tidak ada apa-apanya. Makanya ya saya kalau menyampaikan hal ini, orang boleh setuju atau tidak setuju, silahkan. Tapi sejak dulu kalau saya ikut di ibadah di sebuah gereja, saya tidak akan undur dari tempat itu sebelum saya mengaminkan semua ucapan berkat ketika menjelang pulang. Jadi kalau tidak darurat sekali harus meninggalkan ibadah sebelum waktunya gitu, saya mesti ucapan berkat itu saya aminkan dan saya bawa pulang. Kalau itu disebut mengkultuskan ucapan berkat, silahkan. Tetapi saya menggunakan istilah ucapan berkat yang disertai dengan iman itu ada kuasanya. Kalau itu sampai di perjanjian baru, iya toh? Sampai di perjanjian baru, bahkan nanti kitab Yakobus mengupas lidah itu ada kuasanya. Nah itu. Nah sehingga ya ini kalau dibahas cukup panjang pengajaran mengenai lidah orang beriman. Hanya kaitannya sekarang ini adalah dengan iman. Jadi ucapan-ucapan berkat yang disertai dengan iman itu sangat besar kuasanya. Nah, dalam hal ucapan berkat yang diucapkan oleh Ishak disertai dengan iman kepada Yakub, itu pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi, saudara. Ya, Yakub menurunkan generasi yang disebut umat pilihan Tuhan. Dan betapapun umat itu pernah diberkati, berkali-kali diberkati sedemikian rupa. Nah, hanya kalau akhirnya tidak diberkati, bahkan sempat dibuang, itu karena salah sendiri. Perkembangan dari keturunan Yakub itu ada kalanya meninggalkan Tuhan. Kalau ini masalah lain, artinya berkat dari Ishak yang diucapkan itu tetap terjadi. Ya. Nah, dengan demikian maka kita sampai kepada tokoh Ishak ini di saksi-saksi iman. Maka nilai yang dapat saya ketengahkan dari perenungan kita akan tokoh Ishak sebagai saksi iman, nilainya bunyinya begini. Ucapan berkat yang dilandasi iman yang kuat dan teguh itu ada kuasanya. Harus kita sadari mengenai hal ini. Ucapan berkat yang dilandasi iman yang kuat dan teguh itu ada kuasanya. Tuhan dipuji. Amin. Nah, mari kita mengakhiri doa malam kita ini dengan doa sesuai yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Saudara sekalian, saya mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat, itu live streamingnya. Tapi renungan-renungan singkat yang ada bisa dibuka setelah tayang di channel kami, tentu saja. Ada juga doa pagi yang diadakan di channel yang sama, pada hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci, dan sudah banyak yang setia mengikuti. Kita merenungkan seluruh isi Alkitab, ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe. Berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.